Mulai nih, 1, 2, 3. Halo, shalom. Selamat sore Ibu Jane, apa kabar hari ini? Halo, shalom Sensei, selamat sore. Baik Sensei, sehat-sehat. Semoga Sensei sehat-sehat selalu ya. Amin. Saya senang mendengarnya. Tapi dari raut Ibu Jane sepertinya hari ini kurang bersemangat ya? Tidak biasanya. Sepertinya ada sesuatu yang dirasakan oleh Ibu Jane. Kalau boleh tahu ada apa ya, Bu Jane? Itulah Sensei. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira Sensei punya waktu? Mohon maaf ya Sensei jika seandainya saya mengganggu kesibukan. Ah, tidak mengganggu kok. Saya punya waktu. Apa sih yang nggak bisa buat rekan saya? Terima kasih Sensei sebelumnya ya. Jadi begini Sensei, beberapa hari belakangan ini saya sering merasa tidak nyaman. Pikiran saya tidak tenang begitu. Oh, seperti itu. Jadi, apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu Jane? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya. Oh, baik. Mungkin masih ada hal lain yang ingin Ibu Jane dapatkan? Saya berharap sih saya akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Ya, semoga dari percakapan ini kita bisa mencari jalan keluarnya secara bersama-sama. Ngomong-ngomong, seperti apa ya permasalahannya? Ibu Jane bisa ceritakan? Sensei ingat tidak, beberapa hari yang lalu kepala sekolah melakukan supervisi kelas. Waktu itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Oh ya? Iya iya, saya ingat. Kok bisa begitu ya? Kira-kira menurut Ibu Jane, apa penyebabnya? Sehingga Ibu Jane ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah. Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius sih, Sensei. Oh, seperti itu. Tidak begitu serius ya? Tapi tidak seperti gimana ya, Bu Jane? Kalau boleh tahu. Itu, Sensei. Bapak Kepala Sekolah mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Oh, waktu proses mengajarnya ya. Terus, apakah Ibu Jane dinilai oleh Bapak Kepala Sekolah kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau gimana? Sampai kepala sekolah mengkritik cara belajar Ibu Jane. Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai Oh, PowerPoint, oh seperti hanya itu. memakai buku teks saja. Hmm. Terus tanggapan Ibu Jane kepada kepala sekolah gimana? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan dari buku referensi perpustakaan. Oh, ternyata seperti itu ya. Ngomong-ngomong, maaf sebelumnya ya, boleh saya bertanya, selama pembelajaran berlangsung, apa yang Ibu Jane lakukan? Seperti yang saya sampaikan tadi, Sensei saya menggunakan berbagai sumber, eh, tapi dari perpustakaan begitu. Oh, ngomong-ngomong, kenapa Ibu Jane tidak menggunakan media PowerPoint di dalam pembelajaran atau video pembelajaran? Menurut saya sih sumber belajar yang saya gunakan itu ya sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum kan. Sebenarnya model pembelajarannya Ibu Jane terapkan sudah bagus kok. Oh ya, bagaimana hasil pembelajaran ketika Ibu Jane menggunakannya? Model, pembelajaran tersebut.
seperti yang kita ketahui bahwa karakter, gaya belajar, dan kebutuhan murid itu kan beragam dan cara belajar mereka pun juga berbeda. Oh iya, betul juga ya, Sensei. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal begitu. Nah, itulah Ibu Jane bahwa pentingnya model pembelajaran yang interaktif seperti menggunakan media PowerPoint, video pembelajaran, dan mungkin harapan Bapak kepala sekolah juga seperti itu. Saya pikir ada benarnya juga ya, Sensei. Iya, ngomong-ngomong, bagaimana perasaan Ibu Jane setelah pembicaraan kita tadi? Ya, terus terang saya merasa agak nyaman dan terima kasih Sensei. Tetapi masih ada sedikit yang mengganjal sih, suatu hal yang membuat saya masih resah dan kepikiran terus, bahkan di rumah juga kepikiran terus, sehingga mengakibatkan pekerjaan yang lain agak terbengkalai juga. Hmm, kira-kira sampai saat ini apa yang masih meresahkan yang Ibu Jane rasakan? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak Kepala Sekolah menegur saya. Dan saya memberikan argumen dan hal tersebut takutnya menjadi masalah di kemudian hari. Oh, kalau boleh saya simpulkan, bahwa yang membuat Ibu Jane tidak nyaman dan merasa tidak enak hati ketika ada PKG atau penilaian kinerja guru dari kepala sekolah tadi, bahwa Ibu Jane tidak menggunakan media pembelajaran yang interaktif, mungkin seperti PowerPoint dan video pembelajaran lainnya, atau sebagai media pembelajaran dan, ketika Bapak kepala sekolah menegur Ibu Jane memberikan mungkin argumen sehingga membuat Bapak kepala sekolah merasa tersinggung dan menegur Ibu Jane. Hmm, iya Sensei. Jadi, kalau menurut saya, untuk masalah ini Ibu Jane bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Ibu Jane dipanggil oleh Bapak kepala sekolah, Ibu Jane sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti Bapak kepala sekolah akan memahaminya. Dan saya percaya juga Bapak kepala sekolah akan memberikan semangat kepada Ibu Jane untuk terus kreatif di dalam pembelajaran. Ya, mudah-mudahan ya Sensei. Semoga saja. Oke Ibu Jane, dari pembicaraan kita ini, apa rencana selanjutnya yang akan dilakukan oleh Ibu Jane? Iya Sensei, saya sih berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Oh seperti itu. Ternyata Ibu Jane punya rencana yang sangat bagus. Kira-kira apakah masih ada hal lain yang Ibu Jane ingin lakukan? Iya, Sensei saya berencana saya juga akan menemui kepala sekolah. Saya juga akan meminta maaf kemudian terkait proses belajar ke depannya juga saya akan mulai dengan video pembelajaran, PowerPoint, bagaimana menjalankan proses belajar
belajar dengan baik. Kemudian bagaimana proses belajar mengajar yang Ibu Jane ingin lakukan selanjutnya? Iya Sensei, saya akan mulai dan berusaha untuk lebih baik lagi dengan memakai video pembelajaran yang variatif sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Saya akan tetap menerapkan hal demikian supaya siswa saya juga merasa nyaman dengan hal tersebut. Sehingga saya yakin semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid ya kan Sensei. Ya. Terima kasih Sensei, saya merasa sangat lega. Saya juga senang Ibu Jane sudah merasa lega karena sudah berbagi dengan saya, sudah merasa aman. Oh ya, kira-kira komitmen yang Ibu katakan tadi mengenai rencana penyelesaiannya, apakah ada batas waktu atau bagaimana? Ya Sensei, mengenai hal itu ya saya akan secepatnya akan eksekusi, dan untuk pelaksanaannya ya tatap muka di depan ini. Dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, juga menggunakan bahan ajar yang variatif. Oke, mantap Ibu Jane. Selanjutnya, apa komitmen yang akan Ibu Jane lakukan? Nah, terkait masalah ini masih dalam pikiran saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun, mata pelajaran, rekan sejawat, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan, gitu Sensei. Oh, keren ya idenya. Mantap Bu Jane. Semoga Ibu Jane tidak merasa terbebani lagi dan bisa belajar dengan segenap hati dan dengan semangat. Amin. Terima kasih Sensei untuk waktu dan semuanya saran, masukannya untuk saya, sehingga saya merasa lega sekali. Sekarang saya merasa enakan. Semoga ya kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik bagi murid-murid kita ya, Sensei. Ya, amin. Oke, Sensei terima kasih. Sensei mohon maaf, kebetulan saya ada janji dengan orang tua siswa. Saya permisi dulu ya. Sensei banyak terima kasih ya. Oke, silakan Bu Jane. Terima Terima kasih kasih banyak juga. Sensei. Selamat siang. Selamat siang juga. Shalom. Shalom.